Alhamdulillah. Ada peninggalan Nabi, gigi Nabi, rambut Nabi, darah Nabi. Ya kan belum lama kemarin pada minum darah tuh. Sekarang, Keren Nabi. ya barang siapa yang ngaku-ngaku cucu Nabi harus tes DNA. Itu menolong, membantu katanya. Itu ilmiah. Nah, sekarang udah ketahuan DNA-nya Yahudi, mantunya mengharamkan. Tidak konsisten. Tidak Nggak konsisten. konsisten itu, nggak bener itu. Kibinnya aja pada goblok. Mana ada kibin yang pinter? Goblok rata-rata kibin tuh. Antar saya ngomong kayak gini diintimidasi lagi. Kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin belum lama kan keluarga saya diintimidasi itu, dikeroyok tuh, buset dah. Kibin itu kerjaannya tuh. Lihat di status Kenapa saya. dikeroyok? Kenapa kok dikeroyok itu? Ya karena gara saya menyuarakan kebenaran. Lihat aja video-video saya tuh. Mau ngeroyok keluarga saya nggak tahu apa-apa, lagunya ya Hanana. Buset dah. Ini orang gila nih orang. Daripada ngawaras kibin-kibin itu. Ya kan? Iya. Iya, kibin itu. Aduh, nggak mana ada si kibin yang pinter. Jangan maulah dibodoh-bodohi. Nah ini Beb, ini fenomenanya sekarang pada gadis langit ini gimana Beb? Justru Habib itu lagi minta keadilan nih. Yang ngeroyok Habib itu namanya Holil Absubki. Ayo kita datengin lagi bareng-bareng gitu loh ke rumahnya. Mau nggak? Kita datengin lagi. Maksud antum apa? Ngeroyok orang yang tidak tahu apa-apa gitu, intimidasi. Ya. Kalau Holil Absubki nggak terima, ayo selesaikan di ring gitu sama Habib Mustafa Holil gitu. Dia kan yang ngeroyok saya itu yang kepanasan dengan narasi saya. Gitu loh. Saya siap tuh sparring di ring sama Kibin itu. Tuh loh. Ada di videonya tuh yang intimidasi keluarga saya tuh. Itu emang anu ya, saling emang kalau bala memberikan kebenaran emang dimusuhi kita atau gimana ya? Ya mereka itu kan kayak gitu, saling menutupi kesalahan, nggak ada yang jujur. Kibin sama aja, Kibin. Makanya digas terus lah, jangan kendor lah, gemes sana juga. Tes DNA aja. Dijemput ke rumahnya suruh tes DNA gitu loh. Kalau debat-debat itu nggak mungkin terjadi karena mereka nggak punya data, sama aja bunuh diri. Itu cuma omong-omong doang. Mana berani? Mereka debat orang nggak ada data kok. Mereka cucu Nabi, cucu palsu ya. Ya cucu Fir'aun kali. Nah, ayolah kita gas bareng-bareng itu si Kolil. Ayo kita datengin ke rumahnya. Kapan? Itu loh. Kalau saya sendirian kan, aduh. Bukan ini, saya lagi sibuk. Kalau ini sih saya datengin sendiri tuh. Orang kayak gitu tuh. Nggak perlu rame-rame, saya lagi pusing. Lagi banyak pikiran nih. Ya yang penting itu kan gini loh ya semuanya. Itu kan ada loh. Itu saudara saya di framing tuh. Orang nggak tahu apa-apa kok minta maaf. Kata saya nggak ada nomornya juga. Saudara saya tuh. Saya mau minta maaf kepada Abi Holil Asubki katanya. Keponakan saya. Asugap. Keponakan saya katanya bukan Habib asli. Itu dia kan diintimidasi. Itu. Kalau nggak diintimidasi mah nggak bakalan. Maksudnya itu kalau ada masalah pribadi dengan saya, selesaikan pribadi. Jangan bawa-bawa orang yang nggak tahu apa-apa. Dia mengeruduk bawa pasukan puluhan orang. Polisinya banyak. Terus membawa ini. Masalah pribadi kok libatkan orang lain. Kata saya kalau mau sparring, ayo. Kalau memang Mbak Alawi merasa cucu Nabi, buktikan. Jangan omon-omon. Orang intimidasi orang yang nggak tahu apa-apa. Orang yang sudah tua. Bener nggak? Jangan nyuruh-nyuruh orang. Nyuruh-nyuruh anak buahnya pada nelponin saya. Pada ngajakin ribut. Buset dah. Ngaku memiliki majelis pondok pesantren, ngaku ketua ormas, ya heran coba bayangin deh teman-teman, mau intimidasi orang yang tidak tahu apa-apa, bawa pasukan, lagunya salawatan, buset, dan orang, ya kan? Sedangkan yang diintimidasi bukan saya, dia ada urusan sama saya, gitu loh. Ini nak begonya Mukibin itu, Mukibin itu nggak ada yang pintar, Kibin goblok. Ini saya mau tanya, misalkan ada seseorang mempunyai anak gadis usianya 16 tahun ya. Ini yang kemarin viral di Jepara itu. Misalkan kalian punya anak gadis usianya 16 tahun. Lalu tiba-tiba anak gadis itu lapor ke orang tuanya bahwasanya dia sudah ditiduri. Dengan dalih, oh kalau kamu saya ginikan nanti kamu dapat syafaatnya Nabi dan lain-lain seperti itu.
Nah, ini gimana perasaannya jenengan ketika jenengan punya anak gadis usia 16 tahun, kemudian dikatakan bahasa kasar dicabuli dengan dalih agama, dicabuli dengan dalih kanjeng Nabi, dicabuli dengan dalih cucu Nabi. Ini gimana perasaan jenengan semua? Apakah kita harus tidak ada rasa dendam, harus tidak benci, harus tidak hasut? Tolong Adipati Aryo, saya minta pendapatnya. Yang mau naik silahkan. Tolong Adipati Aryo minta pendapatnya. Ya, Adipati Aryo. manusiawi. Manusiawi lah. Kalau ada yang benci, ada yang marah ataupun ada yang dendam, pasti itu itu manusiawi ya. Siapa yang nggak marah, siapa yang nggak jengkel, siapa yang nggak dendam istilahnya. Ketika mengetahui anaknya atau anggota keluarganya dicabuli, mau tanya saya siapa orangnya. Itu manusiawi. Ya, pasti dendam ya, pasti dendam ya. Sangat manusiawi. Tapi kalau kita berbicara dendam ya jelas dendam itu bukan hal yang baik. Akan tetapi ya Gimana? Apakah harus ada dendam juga? Maksudnya dendam itu bukan berarti harus apa ya? Bakar rumahnya, tangkap itu, sembelih itu, dan tidak seperti itu. Ya, maksudnya dendam itu tidak harus seperti itu. dijauhkan lah. Jadi Ya, di itu Indonesia masyarakat ya harus negara tahu. kita negara hukum ya pakai dengan proses hukum. Harus berproses proses hukum gitu ya. Berarti kan nggak ada salahnya ya kalau kita digitukan terus kita hasut dendam kan nggak ada salahnya. Ya mungkin yang bilang jangan hasut, jangan dendam itu kan ya orang-orang yang belum pernah jadi korban. Ya saya memaklumi kalau belum pernah jadi korban ya mungkin tidak ada dendam, tidak ada hasut, tidak ada. Tapi kalau orang sudah pernah jadi korban itu pasti ada dendam, pasti ada hasut. Itu manusiawi, itu wajar. Itu manusiawi. Oh, Nabi saja pernah jengkel kok. Nabi saja tuh pernah marah. Bahasa Batawala itu coba buka Al-Quran bahasa Batawala. Wahai Muhammad yang berwajah masam itu. Nabi saja pernah jengkel. Masa umatnya tidak boleh jengkel kan ya lucu. Nah, umatnya lebih pantas untuk jengkel. Oh, kita tidak bisa niru kanjeng Nabi. Lalu untuk Ibu Iwa ini gimana? Kalau seandainya kalian semua itu punya anak 16 tahun, ditaruh di pondok, terus pulang-pulang mengadu, habis digitukan dengan dalih apa itu apa namanya? Dengan dalih cucu Nabi, dengan dalih atas nama agama itu gimana? Coba Ibu Iwa, tolong pendapatnya saya. Aduh, nggak begitu jelas barusan itu. Coba saya tanggapin aja si Rahim ini. Kalau nggak naik aja Abdul Rahim. Jangan sampai ucap tak tidak benci, hasad, dendam, tapi sebenarnya masih menyimpan semuanya. Sekarang kita kaji dulu perspektif dendam ya, hasad itu ya. Nah, sekarang kalau kami di sini menyuarakan sebuah kebenaran agar kebenaran itu menjadi sebuah pegangan ya, itu hukumnya wajib, saudaraku, bahwa tidak ada manusia yang boleh merasa dirinya lebih tinggi, status mereka lebih mulia, itu tidak boleh dengan tidak menunjukkan akhlak yang baik. Ini yang kami selalu gaungkan, bahwa akhlak Rasul itu luar biasa baiknya. Tidak ada ya ajaran Nabi itu merudak paksa anak orang sampai 31 orang, itu dari mana? Lalu kalian nisbatkan itu kepada baginda Rasul. Kalian setuju kayak gitu? Tidak ada kemarahan kalian ketika nama baik baginda Rasul diidentikan dengan perbuatan-perbuatan kotor, nipu, ya, misalnya mendawir, misalnya menjual nama baginda Nabi untuk kepentingan pribadinya. Di mana ya kecintaan kalian kepada baginda Rasul itu di mana? Terus empati kalian kepada saudara-saudara kalian yang kena tipu itu mana? Ini loh, ini yang mengindikasikan bahwa kita manusia yang punya empati ya, yang tidak akan membiarkan kejahatan atau kezoliman itu terjadi ya, dan tidak akan membiarkan saudara kita itu mengalami kesedihan atau kerugian karena perbuatan yang mengaku suriah Nabi ini.
Itu Abdul Rahim. Jadi nggak ada yang benci itu siapa, yang hasad itu siapa. Itu kamu coba dikaji lagi di dalam pikiranmu. Lalu yang suka fitnah, hasut, caci maki, menghina, merendahkan manusia itu 95% dari kalangan Habib. Ya, apakah betul ini? Apakah betul 95% kalangan Habib itu suka menghina manusia? Tolong Habib Mustafa, saya minta jawabannya. Habib Mustafa. 99% mereka merasa mulia karena ada kitabnya. Sebagaimana Yahudi pun merasa paling mulia, di luar golongan mereka hina semuanya. Itu ada kitabnya, ada ajarannya. Itu loh. Jadi yang baik itu cuma segelintir orang. Yang baik-baik itu. Yang jujur, yang benar, yang nggak merasa mulia daripada di luar golongannya itu cuma dikit. Jadi udahlah, biarin kibin-kibin mah dalam ketersesatan, yang nggak mau dikasih tahu ya biarin aja. Toh dia sendiri yang merasakan. Yang penting kita aja nggak jadi budak di negeri sendiri, gitu loh. Sampaikan terus kebenaran ini, walaupun pahit. Ya, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kibin-kibin itu nggak ada lah yang pintar satupun kibin-kibin itu. Itu kan korban doktrin semua. Doktrin. Jadi intinya jangan sampai jadi budak di negeri sendiri. Sebenarnya ini bentuk empati kita aja, bentuk kepedulian kita aja terhadap saudara-saudara kita yang mentalnya terjajah, yang mentalnya menjadi budak di negeri sendiri. Nggak ada kepentingan apapun. Ya, hanya kita dengan orang-orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi itu bukan mengaku cucu Nabinya yang keberatan. Yang keberatan itu pas ketika ada sekelompok orang ngaku cucu Nabi, ya, menjinahi istri orang, arogan, membelokkan sejarah, memalsukan kuburan, sombong, ajarannya batil, ya, itu sama aja mencoreng nama baik Rasul. Gimana nggak mencoreng? Ngaku keturunannya, tapi menjinahi istri orang, punya santri dijinahi juga, ya, narkoba, mabok, dawir sih kalau menurut saya masih bisa ditoleransi ya. Kalau dawir mah, yang dawirnya aja yang goblok kan gitu. Itu juga pasti mengatasnamakan cucu Nabi. Ya kalau orang nggak mengatasnamakan cucu Nabi, nggak ada yang mau juga didawir. Nah, cuman kan orangnya itu goblok, yang minim agama, makanya ya intinya yang mudah dibodoh-bodoh itu yang nggak ngerti agama, tapi dia pengen istilahnya pengen belajar, pengen berusaha baik, tapi dengan memilih guru yang salah, yang seperti itu. Ya kalau orang-orang yang pintar mah nggak bakalan kena dawir. Orang goblok yang kena dawir mah. Karena manusia itu bisa masuk surga itu ya bukan karena KB, bukan. Karena taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti masuk surga. Nih kata Allah dan Rasulnya, nah, jangan berzina, jangan mencuri, harus jujur, amanah, patonah, tabligh. Kata Rasulullah itu harus seperti itu ya, kata Allah dan Rasulnya. Kita ikutin. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya juga kita hindari. Contoh, Allah dan Rasulnya itu melarang berzina, melarang berbohong, harus jujur. Bagi yang kaya, santuni fakir-fakir miskin. Dirikan sholat yang 5 waktu. Apabila mampu, dirikan yang sunnah. Ya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat witirnya. Dirikan semua jadi orang yang baik. Insya Allah masuk surga. Masuk surga itu bukan karena kabib, karena kepada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah di situ ada ridho dan kasih sayang Allah. Itulah saudaraku.
Jadi cuma orang-orang goblok yang masuk surga istilahnya karena syafaat Kabib. Justru Kabib itu yang membutuhkan syafaat kita. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu pertolongan. Pertolongan. Gitu loh. Jadi mereka sendiri yang membutuhkan syafaat orang-orang pribumi. Gitu. Jadi berpikirlah cerdas para kibin-kibin. Coba tuh kayak orang-orang Muhammadiyah pinter-pinter. Mana ada orang-orang Muhammadiyah percaya kabib-kabiban. Yang banyak jadi doktrin itu kan orang-orang NU yang kena doktrin itu. Orang Muhammadiyah makanya kan kaya pinter-pinter, universitasnya di mana-mana, ya kan? Itu ada luar biasa deh orang Muhammadiyah, nggak kena doktrin, nggak kena dawir. Yang kena doktrin, yang kena dawir itu kebanyakan orang NU. Jujur. Coba dia nempel ke organisasi lainnya nggak kena. Mau Persis kek, mau apa kek, nggak kena. Apalagi Muhammadiyah. Yang patut kita sadarkan itu orang-orang NU, Nahdiyin. Itu loh. Kalau Muhammadiyah mah nggak kena dawir. Saya NU asli, tapi pemikiran saya nggak kayak NU. Perbedaannya kan kalau saya Maulid Nabi, tahlilan, ya kan, rajaban. Tapi saya kalau yang kayak gitu-gitu, ya intinya taklid buta nggak ngikutin NU gitu loh. Banyak kan taklid buta, husnudon NU tuh. Ngaku-ngaku cucu Nabi, tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa data. Husnudon aja, ya kan kebanyakan orang NU gitu. Kalau orang Muhammadiyah beda. Lu ngaku cucu Nabi, bukti lu mana? Kalau nggak ada bukti dia nggak mau. Orang Muhammadiyah tuh, gitu loh. Kalau seperti itu saya ngikutin Muhammadiyah, jujur. Prinsipnya seperti itu, ngikutin Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu banyak yang pinter orang-orang Muhammadiyah tuh. Lihatin universitasnya di mana-mana kan. Muhammadiyah gitu.